saudara-saudara kita di Lumajang, di mana ada beberapa saudara di sana yang telah melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol leluhur kita, terhadap nilai-nilai budaya tradisi Indonesia. Kita sangat menentang sekali terhadap orang-orang yang anti terhadap leluhur, anti terhadap Nusantara, anti terhadap Indonesia, anti terhadap kebinekaan. Sekali lagi kawan-kawan, hidup masyarakat budaya, hidup masyarakat budaya. Setiap bulan kita ditontonkan oleh berita-berita anti intoleransi, anti terhadap leluhur, anti terhadap Indonesia. Hari ini kita pasti bersama dan tergabung dalam aliansi Masyarakat Paguyuban Peduli Budaya mengutuk keras terhadap orang-orang yang anti terhadap leluhur, anti terhadap budaya, dan kita juga mendorong terhadap kepolisian untuk mengambil langkah-langkah hukum agar mereka yang anti toleransi mendapatkan hukuman yang benar. Kita sepenuhnya mendukung Polri, kita sepenuhnya mendukung kepolisian, karena kita sudah bosan, kita sudah bosan, sedulur-sedulur, kita sudah bosan, kita selalu injak-injak, kita selalu injak-injak, leluhur kita selalu diinjak-injak dengan berita-berita, mana keris dipotong-potong, mana nilai-nilai sesaji, stadion ditendang, buang. Hari ini masyarakat aliansi Paguyuban Peduli Budaya mengutuk keras mereka-mereka yang anti terhadap toleransi, dan kita mendukung penuh-penuhnya Polri, kepolisian untuk mengusut orang-orang yang oke teman-teman, masuk jalan semangat. Matahari mulai bercahaya sendiri pada semua. Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya akan menyatakan sikap, akan menyampaikan sikap kita, akan tetap menjaga kebudayaan kita, bahwa kasus penendangan sesaji di lereng Semeru yang terjadi di Lumajang adalah sebuah bentuk pelecehan budaya dan tradisi, adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai sakral Nusantara. Oleh karena itu, maka pada hari ini, pada pagi ini, kita akan menyatakan sikap, kita akan mengecam keras, kita akan meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa segera menindaklanjuti peristiwa tersebut. Bahwa jati diri sebuah bangsa adalah budaya, bahwa jati diri masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang harus kita jaga. Oleh karena itu, maka mari kita tentukan sikap, mari kita bersikap untuk meminta keadilan, untuk meminta proses hukum atas pelaku peristiwa penendangan sesaji. Bupati dan Ketua Dewan untuk bisa ikut mendukung pernyataan sikap kita. Bupati dan Ketua Dewan adalah pengayom, adalah pemimpin di Banyumas. Oleh karena itu, selagi-lagilah bahwa beliau juga. Saya mewakili Jaga Bayan Nusantara ya. Di sini mencoba mengungkapkan
rasa hati saya pribadi dan teman-teman jaga bayanan Nusantara seluruh Indonesia. Jadi kita sangat prihatin dari sebuah tindakan yang sebenarnya kita lihat karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman dari seorang anak yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari orang tuanya tidak mampu mendidik dengan budi pekerti tradisi kita, lebih pada meyakini hal-hal yang dianggapnya paling benar. Itu sangat memprihatinkan karena kita ada, kita bisa hidup, kita bisa merdeka. Itu tidak lepas dari sebuah tata cara komunikasi yang diwariskan para leluhur kita dengan budi, adat, dan naluri kita. Sampean yakin nggak kalau tanpa adanya budi kita sudah terpecah belah Indonesia? Nah, itulah prinsip kita. Kita sebagai ujung tombak dari kesatuan bangsa, kita harus selalu menjaga itu. Kalau kita di masa lalu mampu melahirkan para pejuang dan mampu melahirkan bayangkari negeri seperti yang kita lihat di depan kita ini, Bapak polisi kita yang kita sayang ini, itu semua juga berangkat dari adat, naluri, dan tradisi kita. Sangat disayangkan ketika sesajen hanya dianggap sebuah tanda atau sekedar kopi, teh, bunga. Sangat disayangkan. Kita ini bangsa yang besar. Nanti suatu ketika kalau bukti-bukti empirik sudah bisa kita tunjukkan kepada dunia, mereka akan tercengang bahwa kita itu di masa lalu sangat luar biasa. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Salah satu yang kita jaga adalah berkomunikasi dengan leluhur kita. Caranya dengan apa? Dengan sesajen. Serat sasa jendra. Untian-untian permohonan, untian-untian kalimat yang tertuang dalam simbol-simbol sesajen itulah yang mereka nggak paham. Ketika manusia berbicara manusia, menggunakan manusia bahasanya. Rahayu. Salam budaya. Lestari. Para sedulur kabeh, nyong pengen takon. Apik apa ora? Apik banget. Wangi apa ora? Wangi. Terus salah nang ngendi? Enggane inyong. Ket numrape nyong ki apik wangi. Nyong pengen berbagi maring liyane sing gelem. Sing ora gelem ora usah ditampa ora apa-apa, tapi ora susah dibuang, ora susah didupak. Pangapura ya. Nggak usah apa bae sing deleng. Tolong. Katanya negara kita ini negara toleransi. Di mana toleransinya? Selama ini ada kejadian-kejadian di beberapa tempat. Ketika ada sedulur-sedulur yang mempunyai keyakinan, kepercayaan lain, beribadah, mereka ngamuk. Di mana kebinekaannya? Di mana coba? Ada yang tahu? Apa kia gawean manungsa? Kia gawean Gusti Allah. Menungsa ora tayang gawe kaya kiye. Menungsa paling tayang nata. Terus salahnya nang ndi? Buat yang lain, buat semuanya saja. Ketika perbedaan itu menjadi keseimbangan, menjadi suatu harmonisasi. Kenapa mesti pakai ribut sih? Untungnya di mana? Soal beribadah arep nganggo cara apa-apa, Gusti Allah nundane ngertine. Arep bari ngadeg, bari mlayu-mlayu Gusti Allah ngerti. Jadi ora usah semakean lah. Ora usah abang-abang. Apa sih? Sing kayak kae. Sing ki apa?
akeh sing mung ketone beribadah, monggo pencitraan, monggo keton oh kayak apik, kayak main. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari mana? Enggak ada. Mohon maaf Bapak Ibu polisi. Mungkin saya terlalu kasar, terlalu keras bahasa saya mohon maaf. Aslinya kalau saya tadi anu kalem banget. Ngalem dewek ora apa-apa. Ngalem. Jadi ayo para semuanya, para sedulur juga. Tradisi di Banyumas. Kalau mau kula teng ajeng pun werni-werni anggen slamatur, kula mewakili boten Banyumas tok nanging Jawa. Tapi teri niku Jawa pun kondang nggone wong lemes luas sumereh gelem nampa apa bae. Agama, kabudayan, tradisi napa mawon itu ditampa teng Banyumas, diterima dengan baik. Bahkan di Jawa. Nah, sekarang Jawa juga punya tradisi dari leluhur kita. Seperti yang viral di video itu di lereng Semeru kalau nggak salah. Sesaji ditupaki, ditenggangi, niku kula larang ati banget. Panggang panjenengan gadah agama napa, kepercayaan apa, sami. Kula nggih gadah kepercayaan, hakikate tunggal. Teng Gusti Allah. Jadi carane dadak mangga. Ning kula wong Jawa merasa dihina banget. Sajen ditupaki. Padahal kula mboten bendina nyajeni, malah kayane ora tau. Ning kerasa larang ati banget. Niku budayane wong Jawa. Sajen niku sebagai lambang ngucap matur nuwun marang Gusti Allah. Terus boleh? Nah pengertian kula nggih. Penyuwunan karo Gusti Allah sing ora nganggo lambang niku jenenge ndonga. Niku kula derek nggih, kula mboten nyontoh sinten-sinten. Ning angger sing nganggo lambang niku tradisi. Wonten ruwatan untuk sedekah bumi, sedekah laut, niku ngangge lambang sedaya. Terus cinta bumi. Oke. Mungkin penjelasan bisa mewakili? Iya. Oh, monggo. Pangapunten semanten awit wekdalipun kula pasrahaken di Retno, monggo. Salam budaya. Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya mensikapi peristiwa atau aksi tidak terpuji pembuangan dan penendangan sesaji di lereng Semeru yang viral di media sosial tanggal 9 Januari 2022. Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya dengan ini menyatakan: 1. Bahwa hak berkebudayaan adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi UUD 45. Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya dengan ini menyatakan: 1. Bahwa hak berkebudayaan adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi UUD 45, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan ECOSOC, sehingga negara wajib melindungi hak warga negara untuk berkebudayaan dan berkeyakinan. 2. Bahwa perbedaan termasuk dalam beragama, berkepercayaan, dan berkeyakinan adalah fitrah ilahiyah. Hal ini senada dengan para pendiri bangsa yang menyematkan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita, bahwa Indonesia seharusnya menjadi rumah untuk seluruh tumpah darah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan pilihan politik. 3. Bahwa sesaji adalah wujud laku budaya, tradisi, dan berkepercayaan, sehingga aksi tidak terpuji berupa perlakuan terhadap sesaji seperti yang viral di media sosial
adalah nyata-nyata sebuah penistaan terhadap laku budaya dan pengingkaran terhadap kebinekaan yang seharusnya kita junjung tinggi bersama. Betul. Betul. 4. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut di atas, kami mendukung Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolres Lumajang untuk mengusut tuntas kejadian atau aksi tidak terpuji tersebut sesuai hukum yang berlaku agar tidak menjadi presiden yang buruk terhadap kebinekaan dan kehidupan berkebudayaan serta berkeyakinan. 5. Bahwa kami mendukung masyarakat Lumajang yang sudah mengadukan atau melaporkan peristiwa tersebut di SPKT Polres Lumajang atas dugaan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE pasal 28. Banyumas peduli budaya. Mensikapi peristiwa atau aksi tidak terpuji, pembuangan dan penendangan sesaji di lereng Semeru yang viral di media sosial tanggal 9 Januari 2022, Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya dengan ini menyatakan: 1. Bahwa hak berkebudayaan adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi, UUD 45, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan ECOSOC, sehingga negara wajib melindungi hak warga negara untuk berkebudayaan dan berkeyakinan. 2. Bahwa perbedaan termasuk dalam beragama, berkepercayaan, dan berkeyakinan adalah fitrah ilahiyah. Hal ini senada dengan para pendiri bangsa yang menyematkan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita, bahwa Indonesia seharusnya menjadi rumah untuk seluruh tumpah darah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan pilihan politik. 3. Bahwa sesaji adalah wujud laku budaya, tradisi, dan berkepercayaan, sehingga aksi tidak terpuji berupa perlakuan terhadap sesaji seperti yang viral di media sosial adalah nyata-nyata sebuah penistaan terhadap laku budaya dan pengingkaran terhadap kebinekaan yang seharusnya kita junjung tinggi bersama. Betul. Betul. 4. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut di atas, kami mendukung Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolres Lumajang untuk mengusut tuntas. Dan saya secara pribadi juga merasakan, ya, jadi yang mau kaca kayak gue, ngomong seduluran yang terusnya apa maning, kita itu Pancasila, kita itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi ya harusnya tidak seperti itu. Jadi saya sepaham ya. Dan saya juga tadi udah tanda tangan itu semuanya keberitaan ini juga ya, keberitaan ini juga ya sepanjang seperti ini ya tidak usah berlebihan dan orang tahu bahwa kita ikut ikut tidak setuju terhadap hal-hal seperti itu. Bahkan saya sampaikan tadi, kalau ada yang tidak setuju terhadap sesajen dan sebagainya, ya rasa didupak ya, pindahin kan bisa gitu ya, kan bisa, atau minta orang tolong anak sana buang sendiri gitu misalnya, atau dipindahin atau gimana gitu loh, tidak harus didupak gitu loh ya. Jadi sih saya rasakan ya, jadi saya juga tadi udah tanda tangan ya. Yang penting justru bagi kita orang Banyumas itu, ayo kita sama-sama mengingatkan satu sama lain. Ya. Jangan nanti anak kayak anak enek. Jadi masing-masing menghormati ya.
Orang beda pendapat kan boleh ya. Jadi silakan. Kita ingin Banyumas itu guyub rukun ya. Siap. Ingin Banyumas ini saling terpercaya, saling menghormati satu sama lain, saling gotong royong dan membantu ya di antara kita. Itu aja dari saya ya. Dan terima kasih ya bahwa istilahnya unjuk rasa ini berjalan dengan baik dan sopan. Saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak marang pacaran dalam menunggu pacaran ikan satu pacaran dalam jalan pareng ngono kan pacaran satu yang ikan satu jadi setelah baik dalam sakon pareng ngono sekolah saya takut dalam sakon tuh gusti kamu hati gusti kamu pengiran kamu pengono anak marah pati dengan dalam menunggu pacaran ikan belakang pati sampai kita satu barengan nanti kawanan kan dalam sakon soalnya apa itu rahayu